Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, silahkan kalian buka LKS kalian ya. Kita belajar tentang bab 1. Bab 1 di situ ada tekanan zat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya bab 1 ini di kehidupan kita itu banyak sekali. Contohnya bernafas, peredaran darah, tumbuhan, menyerap makanan. Nah, ini beberapa proses ini menggunakan proses tekanan pada suatu zat. Nah, tekanan sendiri itu ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan zat gas. Coba kalian lihat nih, apa yang terjadi ketika saya menekan ini. Nah, ini namanya adalah tekanan. Jadi kita memberikan gaya pada suatu permukaan benda. Ini tadi kan permukaan buku, kemudian ditekan seperti ini. Itu namanya tekanan zat padat. Nah, tekanan zat padat ini rumusnya itu adalah P itu tekanan sama dengan F itu gaya dibagi A, luas permukaan. F sendiri mempunyai satuan N, kalau A itu mempunyai satuan meter kuadrat. Jadi satuan dari tekanan itu adalah Newton per meter kuadrat atau disebut juga Pascal. PA ini bacanya Pascal ya. Nah, ketika ada suatu bidang di sini, ada suatu bidang datar, kemudian diberikan benda A, anggap saja ini tanah ya. Ada tanah diberi bidang A, bidang B, dan bidang C. Kira-kira mana tekanan yang paling besar? Nah, tekanan yang paling besar adalah yang A. Kenapa? Kalau nanti kita berikan tekanan di sini, maka ini akan mudah ke bawah, menurun gini ya, atau bahasa Jawanya mudah ambles. Nah, ini makanya tekanannya itu lebih besar dibanding B sama C. Nah, karena luas permukaannya lebih kecil. Di antara B dan C, manakah yang punya tekanan lebih besar? Ya, yang punya tekanan lebih besar adalah yang luas permukaannya lebih kecil. Berarti yang kedua adalah B. Ini yang paling besar, ini yang besar terdua tekanannya. Nah, jadi kenapa bangunan rumah itu kok bawahnya tidak seperti ini, tapi seperti yang C? Ya karena itu tadi, kalau kita bangun rumah seperti ini, maka dia akan mudah ambles. Ya, paham ya? Lanjut ke tekanan zat cair. Tekanan zat cair ini ada beberapa hukum, beberapa rumus juga ya. Nah, tekanan hidrostatis. Ketika kalian berenang contohnya. Nah, kalian berenang atau menyelam itu menggunakan hukum tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis sama dengan rho dikali gravitasi dikali ketinggian. Rho ini massa jenis ya. Nah, biasanya di soal-soal itu dicontohkan adalah ikan. Nah, jadi yang dinamakan kedalaman ikan itu yang mana? Kedalaman ikan itu yang ini. Jarak antara permukaan air sama ikannya. Nah, kalau ada soal tinggi air 100 meter. Tingginya ini 100 meter. Jarak ikan dari dasar kolam 60 meter. Jarak ikannya ini dari dasar kolamnya 60 meter. Berarti berapa tingginya? Nah, tingginya berarti 100 dikurang sama 60. Berarti kedalaman atau tingginya ikan dari air itu adalah 40 meter gitu ya. Kemudian hukum Pascal. Hukum Pascal ini ada bejana pipa U, ini namanya, ada pipa U. Jadi ketika kita memberikan tekanan pada satu sisi, ini kan ada dua sisi satu, sisi dua. Ketika kita memberikan tekanan di sini, maka yang di sini pun tekanannya sama. Nah, pipa U ini diisi air gitu ya. Terus kamu berikan tekanan di sini. Kamu masukkan apa atau kamu tekan, nanti maka di sini airnya di sini pasti akan naik. Maka disebut tekanan di 1 sama dengan tekanan 2. Ini tekanan 1 sama dengan tekanan 2.
Tekanan 1, masih ingat rumusnya tekanan? Rumus tekanan itu adalah F per A. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini yang untuk hukum Pascal. Nah, kemudian di tekanan zat cair ini juga ada yang namanya bejana berhubungan. Contohnya seperti teko, ceret air itu loh. Terus sumur. Nah, itu. Kenapa? Karena ketika kita mengisi air ke dalamnya, maka nanti permukaannya itu akan datar. Coba kamu masukkan air ke teko, nanti kan permukaannya datar. Nah, ketika kamu menuangkan, pasti dia airnya keluar dari lubang yang kecil, dan itu sesuai dengan tingkat kemiringan tekonya. Di bejana berhubungan ini ada yang istilah namanya kapilaritas. Kapilaritas itu naik turunnya air dalam pembuluh yang sempit. Contohnya di pohon. Pohon ini kan mendapat makanan atau dia bisa memasak makanan itu kan mengambil zat hara atau mineral yang ada di tanah. Dia mengambil lewat ini akar-akarnya. Jadi akarnya ini mengambil air atau mineral, kemudian lanjut ke batang dan ke daun. Ini disebut dengan gaya kapilaritas. Lanjut ya. Nah, ada lagi hukum Archimedes. Di sini hukum Archimedes itu F apung sama dengan WU dikurangi WA. Nah, ini ada di halaman 6 ya. FA sama dengan FA-nya itu gaya apung atau gaya atas, WU itu gaya berat di udara. Kalau WA gaya berat di air. Nah, di sini nanti ada yang namanya mengapung, melayang, tenggelam. Kalian tahu bedanya? Ya. Kita singkat aja AMT. Ketika benda berada di sini, sebagian ada di dalam air dan sebagian lagi ada di udara. Ini namanya mengapung. Nah, ketika benda ada di tengah-tengah sini, tengah-tengah air sini, ini dinamakan melayang. Dan ketika benda ada di paling bawah, ini namanya tenggelam. Dan ini mengapung, melayang, tenggelam dipengaruhi oleh massa jenis benda dan massa jenis zat cair. Itu tadi ya yang untuk tekanan zat cair. Kemudian kita lanjut ke tekanan zat gas. Kalian tahu balon udara? Nah, balon udara ini kan dikasih api ya supaya dia bisa melayang di udara. Nah, ini namanya ketika dia bisa melayang, ketika dikasih api, ini adalah tekanan zat gas. Jadi udara yang ada di sini itu kan dipanaskan, otomatis dia akan terbang ke udara. Nah, di tekanan zat gas ini berlaku semakin tinggi permukaan bumi, maka akan semakin rendah tekanan udaranya. Rumusnya P sama dengan P0 dikurangi Rho kali G kali H. P0 ini apa? P0 ini adalah tekanan di permukaan laut. Oke, di LKS kalian itu halaman 8 ya, yang paling atas. Nah, di situ. Nah, alat ukur udara ini ada yang namanya barometer. Ini alat ukur tekanan udara. Di sini juga ada hukum Boyle. Hukum Boyle itu tekanan dikali dengan volume sama dengan tetap. Artinya tekanan 1 dikali tekanan 2 sama dengan tekanan 1 dikali V1 sama dengan P2 kali